serius banget ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas terkait pembuatan media plan dan buying. Di sini ada saya Aulia Pratiwi dan saya Siti Midawiyah. Saya Siti Solaludin, saya Sarif Hidayatullah. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pembuatan media plan dan buying. Media plan, dari kata plan-nya sendiri sudah tergambarkan di pikiran teman-teman bahwasanya plan ini rencana sebelum melakukan pemasaran strategi. Media plan merupakan rencana atau strategi yang dibuat oleh tim pemasaran atau periklanan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada halayak. Jadi media plan ini ada bertujuan untuk lebih berfokus untuk mempromosikan suatu produk agar bisa mencapai sesuai target. Lalu ada media buying. Media buying merupakan proses pembelian ruang iklan di media yang telah mereka pilih. Mereka akan berkomunikasi dengan pemilik media seperti stasiun televisi atau majalah dan bernegosiasi tentang harga dan jadwal iklan. Jadi media buying ini salah satu pengaplikasian dari media plan. Apabila dari media plan ada rencana untuk bekerja sama dengan salah satu media, maka media buying ini akan bekerja sama dengan dari pihak yang mempunyai produksi dan pihak yang ada di media. Lalu dari pembuatan media plan ini membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi target audiens, yaitu tim pemasaran akan belajar tentang karakteristik dan kebiasaan target audiens mereka. Jadi dalam mempromosikan suatu produk kita harus mempunyai target sasaran, di mana target sasaran ini harus relevan dengan produk yang kita punya. Lalu yang kedua ada pemilihan media, di mana mereka akan memilih media yang cocok untuk mencapai target audiens mereka seperti televisi, media surat, kabar, majalah. Jadi setelah kita mengetahui target audiens, karakteristiknya seperti apa, siapa target yang akan kita tuju, kita akan menentukan medianya. Apabila kita mempunyai target Gen Z, maka kita lebih cocok mengaplikasikan pemilihan medianya terhadap media sosial. Mungkin poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai poin yang sudah dijelaskan oleh Lia tadi. Yang ketiga itu ada penentuan anggaran. Tim pemasaran akan menentukan berapa banyak uang yang mereka siapkan untuk iklan. Jadi ketika kita akan memasarkan atau mengiklankan sebuah produk, jadi kita itu harus menentukan berapa budget yang akan dikeluarkan untuk iklan tersebut. Semisal ketika kita akan membuat iklan di sosial media, itu diperlukan budget berapa gitu. Dan untuk sementara di periklanan semisal yang tidak di sosmed, semisal di baliho dan lain sebagainya, itu akan ditarget budgetnya berapa, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada penentuan jadwal. Mereka akan membuat jadwal iklan mereka, menentukan kapan iklan akan muncul di media yang dia pilih. Jadi penentuan jadwal ini adalah mengenai kapan penayangan, semisal kalau memang ditayangkan, dan kapan pemasangan iklan tersebut. Jadi ketika kita akan membuat iklan itu harus ada jadwal penayangannya. Jadi ketika kita akan memplanning iklan ini tuh akan dipajang di mana, itu harus ditentukan waktunya terlebih dahulu. Yang kelima ada kreativitas iklan. Tim pemasaran akan merancang pesan iklan yang menarik dan sesuai dengan produk mereka. Jadi contoh kecilnya ketika kita akan mengiklankan sebuah produk untuk bayi semisal, itu pun harus menggunakan kreativitas yang memang mencapai untuk ke target pasarnya. Semisal lainnya gitu, ada iklan sabun atau apa, itu kan ada target marketing atau target pasarnya masing-masing, dan itu benar-benar harus kreativitasnya ditentukan sesuai dengan target yang akan dicapainya itu. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pengukuran.
Setelah iklan berjalan, tim akan memantau dan mengevaluasi hasilnya untuk melihat apakah media plan mereka berhasil mencapai tujuan mereka atau tidak. Jadi setelah semuanya dilakukan itu ada evaluasi. Ya, evaluasinya itu mencakup berbagai hal. Semisal ketika kita sudah memasarkan atau mengiklankan sesuatu, kita akan mengetahui apakah ini sudah mencapai target atau belum. Dan ketika kita sudah mengetahui, mungkin saja ada sebuah celah atau apa pada periklanan tersebut, kita bisa mengevaluasinya untuk pemasaran atau iklan berikutnya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya adalah yaitu tentang evaluasi dan pengembangan perencanaan. Evaluasi itu sendiri merupakan salah satu bagian dari proses yang penting dari perencanaan media. Karena dalam evaluasi ini kita bisa menilai apakah perencanaan yang telah kita buat sudah efektif atau belum untuk melakukan perencanaan yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangan perencanaan. Di antaranya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini dikumpulkan agar kita dapat lebih matang dalam merencanakan suatu perencanaan dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis kinerja. Nah, analisis kinerja ini sendiri dilakukan untuk menganalisis seberapa efektif kinerja kita yang sebelumnya agar kinerja kita ke depannya lebih baik daripada kinerja yang sebelumnya. Untuk yang ketiga, identifikasi keberhasilan berdasarkan hasil dari analisis, maka kita akan memiliki pertimbangan dari apa yang telah kita analisis nanti. Kinerja kampanye tahunan dan evaluasi. Laporan ini akan digunakan untuk berbagai informasi dengan pihak terkait seperti manajemen atau mitra. 5. Pengembangan perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi, tim pemasaran akan mengembangkan perencanaan masa depan media plan untuk mencakup peningkatan atau perbaikan yang ditemukan selama evaluasi. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa kampanye yang pertama dilakukan belum maksimal, maka yang kedua akan lebih maksimal lagi karena kita melihat dari apa yang kita mulai sebelumnya. Yang keenam, implementasi perbaikan. Tim pemasaran akan melaksanakan perubahan di investasi setelah kita menganalisis dan mengelola data yang sebelumnya telah kita kumpulkan. Evaluasi dan pengembangan perencanaan merupakan siklus terus-menerus strategi pemasaran. Tim pemasaran perlu terus memantau dan mengikuti pergerakan dari setiap kinerja yang telah kita lakukan selama kita menganalisis data dan mengevaluasinya. Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan pengembangan yang tepat, maka akan menunjukkan sistem kinerja yang lebih baik dan mencapai tujuan untuk lebih sukses dari yang sebelumnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir,